Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali penonton Jalan Buku Channel. Kali ini kembali kita berbincang tentang sebuah novel kehidupan dengan judul Ketika Hati Berkhidmat. Novel ini diangkat dari riwayat hidup seorang birokrat dari Kementerian Agama, Bapak Samsudin. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Hasan. Jadi Mas Hasan M. Nur, penulis sangat produktif, populer, dan terhebat di Republik. Kembali kita berbincang, Mas Hasan. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini juga nanti akan melahirkan berbagai macam atau menimbulkan ketertarikan dari para pemirsa Bisa. untuk menuangkan latar belakang dan kenangan hidupnya Ya, menjadi sebuah novel. ya. Sebagaimana novel kehidupan dari seorang Samsudin. Sudah. Kali ini Pak Hasan, di dalam buku ini kita masuk ke dalam pembahasan tabir kepingan Dengan kuasa. kuasa. Ya, Jadi kata kepingan ini seolah-olah menunjukkan jumlah yang sangat banyak. iya, iya, iya. Tetapi itu tertutup oleh sebuah tabir. Iya, iya, iya. Wah, ini kalau tertutup sebuah tabir, meskipun banyak kepingan kekuasaan, kalau tak dibagi gimana kita mungutnya kan Iya, gitu. iya, iya. Apa sebenarnya yang ingin Mas Hasan sampaikan dengan metafor tabir kepingan kuasa ini? Persilakan Mas Hasan. Ya, jadi kata tabir itu sebenarnya semacam dinding ya, pemisah antara apa yang ingin disampaikan dengan apa yang disiapkan kira-kira begitu, apa yang dicita-citakan dengan apa yang diwujudkan. Jadi kekuasaan itu eh, terdinding oleh lingkaran yang ada di sekitarnya. Jadi bangsa melihat bahwa di dalam birokrasi Kementerian Agama, terutama kesekjenan itu, ada kekuasaan yang terpusat. Jadi di dinding dilingkungi hanya ada di tingkat kesekjenan. Padahal birokrasi-birokrasi yang lain yang menjadi di mana kekuasaan itu harus dibagikan itu tidak dijalankan dengan baik. Kekuasaannya monolitik, Ya, monolitik, absolut kalau absolut. istilah sistem Jadi kenegaraan. yang dimaksud dalam kekuasaan di sini adalah pembagian keuangan ya. Keuangan dalam birokrasi itu di dalam kesekjenan itu ada di birokrasi biro perencanaan. Biro Jadi biro perencanaan perencanaan semua yang mengatur tentang keuangan di seluruh Kementerian Agama itu. dan perencanaan kerja pun mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan. Nah, di dalam kejadiannya bahwa eselon-eselon 1 yang ada di Kementerian Agama itu yang sebenarnya punya kewenangan untuk mengatur mengetahui ya, yang mengetahui tentang bagaimana apa distribusi keuangan itu dibagikan ke seluruh eselon 1 baik ke daerah maupun yang ada di pusat. Sehingga dengan ada uang itu bisa melaksanakan fungsi-fungsi Ya, birokrasi itu tadi ya. secara baik dan lancar. Ya. Nah, bangsa melihat bahwa kalau ini tidak didistribusikan, kekuasaan ini tidak didistribusikan dan semua terpusat pada di kesekjenan terutama di bidang perencanaan, maka akan menimbulkan banyak masalah dan nanti yang kena itu hanya di sekitar itu saja. Padahal masalah ini sebenarnya bisa dibagikan ke berbagai tempat yang memang punya kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi birokrasi itu. Nah, pada saat bangsa memimpin birokrasi perencanaan, dia mendistribusikan itu. Kekuasaan itu didistribusikan ke seluruh jajaran eselon 1 dan terbagi habis. Sehingga kalau ada masalah muncul, maka masing-masing jajaran yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewenangannya. Tapi kan kekuasaan itu ibarat kue, Iya. kue dan hidangan-hidangan yang terkumpul dalam sebuah sajian. Iya. Wah, Nah, ini kalau dibagi-bagi nggak kebagian pasarnya. Yang ada di mejanya udah Justru dibagi itu ada kemana-mana. hikmah di belakangnya yang nanti kita bisa kemukakan bahwa ternyata bangsa itu kena birokrasi itu seperti terdinding oleh satu uh, eselon 1 ya, misalnya di kesekjenan, maka dia berpikir bagaimana caranya supaya kekuasaan dia bisa didistribusikan. Nah, ketika itulah dia menemukan sekitar 3 teori yang disarankan oleh beberapa temannya, teori elitis, pluralis dan populis.
Teori elitisnya mengatakan kekuasaan itu digenggam oleh hanya elit-elit tertentu saja. Ya, terpusat ya, Terpusat ya, terkonsentrasi. terkonsentrasi oleh elit-elit tertentu saja. Kalau di tingkat negara itu pengusaha dan penguasa itu yang Ya, menentukan muter-muter mati lah hidupnya sebuah negara. Itu teori elitis. Jadi kekuasaan itu dikangkangi oleh para elit-elit politik yang memiliki otoritas untuk melakukan sesuatu. Siapa mendapatkan apa dan siapa menjabat di mana, itu mereka yang menentukan. Nah, kedua adalah teori pluralis. Bangsa melihat bahwa teori ini mengatakan bahwa kekuasaan didiskusikan kepada kelompok-kelompok kepentingan. Misalnya kalau di tingkat negara itu ada partai politik, ada ormas, NU, Muhammadiyah, itu dibagi. Atau mungkin pluralis itu mungkin dibagi ke geng-geng aja. Iya, geng-geng. Jadi geng-geng itu yang menentukan. Jadi Jadi ada kekuasaan di situ ya. Iya, Biasanya kan ada itu. Misalnya akan membuktikan bahwa teori pluralis itu berlaku di era reformasi itu. Misalnya NU dapat jatahnya di Kementerian Agama, Muhammadiyah dapat jatahnya di Kementerian Dinas. Kira-kira begitu. Jadi kelompok-kelompok kepentingan itu punya kekuasaan di seluruh ini. Berarti itu tidak diberikan. Berarti itu dikapling-kapling. Iya, dikapling-kapling. Jadi kalau tidak dikapling-kapling, negara ini jadi kacau karena tidak diberikan kesempatan untuk menjabat. Setengah kacau lah. Jadi mereka akhirnya memberontak atau mengkritik negara gara-gara mereka tidak mendapatkan jabatan. Nah, Pak Sam milih yang mana? Pak Sam memilih populis. Jadi dibagi secara merata dan habis. Dibagi kepada kekuasaan itu menjadi milik rakyat. Kedaulatan secara merata lah di lingkungan semua kebagian lah. Semua kekuasaan itu rakyatlah yang menentukan. Jadi orang-orang yang punya kemampuan lah, rakyat yang punya kemampuan lah yang diberi kesempatan untuk berkuasa. Yang memiliki kemampuan itulah yang diberikan kekuasaan sehingga dia bisa mengabdi kembali kepada rakyat. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama. Iya. Mengapa ketika saya tanya kepada Bang Sam, kenapa Bang Sam memilih teori populis? Karena saya tidak ingin seperti kejadiannya sekarang, di mana seorang penguasa di satu departemen dicaci maki oleh anak buahnya. Gara-gara kalau dia yang jadi penguasanya, di bawah-bawahnya itu seluruh menjadi salah satu milik ormas yang bersangkutan. Kalau dia ormas A, maka seluruh kekuasaan yang ada di bawahnya dari atas sampai ke bawah itu ormas A yang berkuasa. Ya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya ingin supaya kekuasaan itu diberikan kepada rakyat sesuai dengan batas kemampuan. Egaliter, populis sekali. Jadi kekuasaan itu kekuasaan rakyat. Jadi semua rakyat mendapatkan peluang yang sama. Mendapatkan hak yang sama. Ya, kalau berdasarkan kemampuan. Dalam bernegara itu kan perlu ada jaminan. Setiap orang ini supaya memiliki kesempatan dan hak yang sama. Itu adalah salah satu fungsi kekuasaan. Betul. Kan begitu. Dan itulah ini sebuah pikiran cukup brilian. Dia mencoba, sebenarnya kalau kita lari ke dalam teori yang lebih jauh, dia mungkin secara langsung dia menganut teori Jeremy Bentham. Betul. Ya kan begitu. Bahwa kekuasaan itu tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Betul. Sehingga dibutuhkan intervensi penguasa untuk membagi itu secara merata. Betul. Luar biasa. Karena Bang Sam berprinsip bahwa prinsip demokrasi dalam kekuasaan itu kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Maka seluruh rakyat itu yang potensial untuk memegang kekuasaan jangan dihambat hanya karena perbedaan organisasi, perbedaan partai politik. Jadi kualitas itu direndahkan, tapi yang diutamakan itu patron klannya itu. Nah, itu yang berbahaya. Itulah yang menjadi motivasi mengapa lahirnya era reformasi. Berarti tidak mesti dengan mengatakan memberikan kesempatan kepada rakyat kecil, tetapi rakyat kecil itu cuma itu aja. Iya, betul. Misalnya memberikan kesempatan kepada orang kecil. Misalnya kita milih Jokowi, tapi Jokowi itu aja. Ya, padahal masih banyak. Jokowi yang lain yang lebih baik daripada Jokowi yang Nah, terus kata akhir dari tema tabir kepingan kuasa ini. Jadi begini, bangsa mengalami satu peristiwa di mana para elit itu tidak tersambung dengan lingkungan sekitarnya. Tercerabut dari lingkungan sosial. Dari akarnya. Bahwa kenapa begitu? Karena mereka memilih hanya orang-orang mereka saja yang menempati kekuasaan sesuai dengan kebutuhan kelompoknya. Sementara lingkungan mereka itu kan berbagai ormas. Mereka itu dari latar belakang NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis,
Matlaul An'ar, PUI dan seterusnya, Al-Wasliyah dan seterusnya. Bahkan GUPI di situ dimasuk, GUPI juga termasuk kelompok kepentingan kan. Oh, itu Tapi gerakan usaha pembaruan pendidikan. pembaruan pendidikan. Itu juga kebagian itu. Itu juga kalau misalnya menggunakan teori Bang Sam itu harus dapat. Oh iya. Harus dapat. Karena kualitasnya, bukan karena GUPI-nya, tapi kualitasnya. Karena kualitas. Problem kita sekarang Kualitas dan peran kesejarahan. kesejarahannya. Di Jadi antara seperti itu. disitulah kemudian Bang Sam melihat dia tidak menggunakan teori pluralis dan elitis, tapi menggunakan teori populis itu untuk supaya menyerap kekuatan, kemampuan anak-anak bangsa yang dari Sabang sampai Merauke itu yang punya kualitas bisa diangkat menempati posisi-posisi yang dianggap penting dan strategis untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama. Ya, demikianlah penonton Jalan Buku Channel. Tadi sudah kita bahas bersama betapa dari subbab tentang tabir kepingan kuasa ini bisa menjadikan sumber inspirasi bagi kalangan pekerja, bagi kalangan pengambil keputusan, khususnya dari dunia birokrasi. Ya. Setidak-tidaknya di lingkungan Kementerian Agama, Pak Syam bisa menjadikan sebagai sumber inspirasi Ya. bagaimana menjadi pemimpin dalam dunia birokrasi. Demikianlah, sampai jumpa kembali dalam episode yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.